Kembali lagi di Misteri, Dialog Misteri. Hal-hal mistis selalu terjadi di kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar, mereka selalu mengintai kita. Kembali lagi dengan saya Ivan Penalva dengan rekan saya Dinda. Kali ini kita akan mendengarkan cerita pengalaman horor dari rekan saya. Mulai dari mana, Kak? Jadi gini ya, beberapa bulan yang lalu aku sama teman-temanku pergi ke suatu tempat ya lumayan jauh dari tempat curugnya. Nah, pas ke curugnya itu kita jalan kaki rame-rame, tapi ternyata jalanannya itu melewati bangunan tua, terus banyak pohon bambu yang katanya banyak itunya. Cukup serem juga sih karena baru jalan aja udah ketemu seperti itu. Nah, pas sampai curugnya ya aman-aman aja, nggak ada masalah, oke lah. Terus kita di sana senang-senang berenang. Tapi ada satu temanku yang nggak ikut karena dia nggak bawa ganti juga. Dia cuma duduk di atas batu besar, duduk ngeliatin teman-temannya berenang. Yang lain juga masih asik renang. Tapi pas kita manggil dia, kita mau nanya jam karena udah sore juga, kita berangkat mulai dari jam 2. Mau nanya, anaknya kok dipanggil kayak tatapannya kosong, terus madepnya itu ke atas terus gitu. Dipanggil-panggil cukup lama, nggak ada sautan juga. Akhirnya ada satu temennya yang deketin, samperin lah dia, disamperin terus kita tanya, kamu kenapa kok diem aja, terus tatapannya juga kosong lihat ke atas. Terus dia bilang nggak apa-apa, terus dia ngajakin pulang. Gimana kalau kita pulang aja yuk gitu. Akhirnya kita semua memutuskan untuk pulang karena posisinya juga udah sore, udah jam 5 sore. Adalah kita ganti, kita beres-beres juga, kita pulang. Nah, pas pulang juga temen yang tadi itu bilang katanya, aku badannya nggak enak nih, berat gitu. Tapi dia belum cerita dia diliatin apa gitu. Akhirnya pas perjalanan pulang, kita pulang ngelewatin ya tempat itu yang tadi pertama ada bangunan tua bambu gitu. Lah di situ katanya temanku tambah badannya udah nggak enak banget, kok jadi tambah itu. Akhirnya kita cepet-cepet pulang. Lah pas di parkirannya dia bilang katanya, tadi di atas ada cewek cantik lagi ya gitu ya. Akhirnya adalah teman kita bilang, terus kamu gimana, masih kuat pulang nggak gitu, masih kuat nyetir? Katanya nggak apa-apa kok, aman gitu. Akhirnya kita pulang, itu posisinya udah mau maghrib. Kita semua turun dari tempat tersebut, kita pulang. Lah pas mau pulang itu ada satu temanku, dia ketinggalan jauh karena dia mampir dulu ke tempat. Akhirnya kita semua nyamperin, terus kita nungguin. Lah pas kita nunggunya itu, kita berhenti di suatu warung. Nah di warung itu ya emang hawanya juga udah mistis ya. Jadinya kita berhenti di warung tuh, ada satu temanku bilang, jangan berhenti sini, mending di tempat lain aja. Tapi nggak ada yang pada dengerin. Akhirnya ya udahlah kita nungguin teman kita yang ketinggalan di warung tersebut. Nah pas di warung tersebut, aku nih ya awalnya aman-aman aja karena pulangnya juga aku boncengan sama dia. Jadinya ya nggak tahu mungkin dia pindah atau gimana. Pas di warung itu di depannya kebetulan emang kayak sawah-sawah gitu, kayak deket jembatan juga warungnya. Cukup serem sih. Pas di situ kita makan enjoy. Lah nggak sengaja ternyata cewek itu nampakin mukanya ke aku gitu. Kok dia kayak di sawah seberangnya itu dia kayak ketawa gitu, ngeliatin terus. Ya aku juga takut ya. Di situ akhirnya kita pulang juga nungguin maghribnya turun. Akhirnya setelah habis maghrib kita semua pulang, kita turun. Dan di perjalanan pas mau pulang itu kan mungkin karena aku boncengannya sama yang diliatin tadi, mungkin dianya juga pindah ke aku gitu atau gimana nggak tahu ya. Pas di jalan kok tiba-tiba ada suara yang manggil di belakang gitu, manggil-manggil nama. Pertamanya aman-aman aja, cuman manggil. Nah pas yang ketiga kalinya dia teriak di telinga aku kayak Dinda gitu. Terus aku mikir ya aku juga nggak berani itu. Akhirnya
oke lah nggak masalah, aman-aman aja. Kita pulang semuanya ke rumah masing-masing. Nah pas di rumah itu keesokan harinya aku ketemu sama ponakanku. Biasanya dia sama aku emang lengket banget, nggak ada masalah atau apa. Lah dia pas lihat aku pas maghrib nangis, tumben banget kok dia nangis gitu, nggak biasanya. Terus mungkin karena mungkin dianya, aku juga ngerasa mungkin si cewek itu masih ngikut ke aku atau gimana, entah itu. Dan kebetulan kakak sendiri emang bisa lihat kayak gituan. Nah kakak bilang, kamu dari mana, kok ada yang ikut gitu. Terus enggak, aku cuman dari sini doang. Terus dia bilang, ya dia ngikut masih gitu. Terus aku nanya, dia nakal nggak sih kira-kira? Dia bilang enggak kok, dia cuman ngikut kamu aja, tapi dia nggak mau pulang, dia nungguin di depan kamar. Dan sampai sekarang dia masih ngikutin. Iya. Terus di rumah itu ada kejadian nggak? Kalau ternyata kan sekarang masih ada ya di rumah kamu ya, itu masih sering ganggu nggak? Kadang cuman kayak tok gitu kan, karena posisinya juga kata kakakku sih ya, katanya dia di pintu, atas pintu gitu loh. Atas pintu Ya kayak, karena pintunya juga depannya, dia cuman ganggu gitu doang sih, nggak yang tapi katanya masih. Iya. Pak, berarti kamu diliatin sosoknya itu setelah turun dari tempat terus makan gitu di warung ya? Iya, di warung lagi makan, itu, terus dia tiba-tiba nampakin mukanya gitu. Detailnya wajahnya itu seperti apa sih? Ya wajahnya nggak ada, maksudnya rusak gitu, cuma rambutnya panjang. Ya itu pakai putih. Pakai putih. Rambut panjang, mukanya nggak jelas, soalnya mukanya juga gimana sih, banyak kayak gitulah. Sambil makan lagi ya? Ya kaget juga lagi makan, tiba-tiba dia nampakin mukanya. Dan sambil itu cukup lama. Cukup lama? Ya kayak ngeliatin terus gitu, kayak akunya pengen nggak ngeliat, tapi dianya kayak ngeliatin terus gitu. Berarti di jendela gitu depan makannya, makanmu? Enggak, jadi makannya itu emang depannya langsung pintunya langsung ke itu sawah gitu. Jembatan juga di situ katanya, ya tempat yang lumayan ya. Berarti tempat apa sejuruk itu emang daerah yang emang sering dibilang mistis gitu ya? Mungkin sih karena perjalanannya ke sana juga kan butuh banyak hal mistisnya. Terus ada pengalaman lain gak sih? Ada banyak ya. Mungkin cukup sekian ya dari cerita pengalaman dari Mbak Dinda kali ini. Mungkin bisa dilanjut di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share. See you.